Kedua, Bukan, Mazmur 100 ini makanya gedein aja. oke, silakan Ini gedein. 13 ini. Nah, silakan gedein. Dan itu kitabnya siapa dan punya siapa? Oke, ini kitab Mazmur, kitab siapa saya tanya? Kitabnya Yahudi. Oke, ini kita baca ayatnya nih. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang bersemayam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke bawah, ke langit dan ke bumi. Oke. Nah, ini kurang jelas apa? Tuhan Jelas, merendahkan itu jelas diri. bunyi ayatnya jelas. Saya tanya, itu kitabnya Kristen atau Yahudi? Nggak tahu, Anda bilang ini kitab siapa? Ini kitab siapa nih? Kamu ini aja kamu ngomong sendiri. Ini kitab siapa? Lah iya, itu kitabnya pemahaman Kristen atau Yahudi? Saya tanya. Masalah pemahaman Kristen mau Yahudi tertulisnya jelas. Kan saya bilang tadi, konsep Tuhan turun ke dunia yang dipahami itu adalah pemahaman Dewa Yunani. Kalau Kristen juga kan memang mengambil kitabnya Yahudi. Contoh, Yahudi juga menuliskan sama. nah, di mana coba literatur Yahudi yang mengimani mengatakan kalau Tuhan itu benar-benar turun ke dunia dalam rupa manusia? Anda tadi mencontohkan, ini Anda apa tadi artinya yang mencontoh. merendahkan diri ini apa? Ini artinya yang merendahkan diri untuk melihat ke bawah ini apa? Bang, Yang itu kitabnya Kristen, bukan kitabnya Yahudi. Ini kitab Mazmur, kitab Kristen Anda bilang. Itu punya Kristen atau bukan itu? Bahasa Indonesia itu terjemahan punya Kristen atau Yahudi? Ini kan kitab Zabur, bro. Iya, saya tahu itu yang digunakan oleh Kristen atau Yahudi. Yahudi pakai ini juga, Kristen juga pakai. Enggak, Islam juga. Yahudi nggak pakai kitab kayak gitu terjemahan bahasa Indonesia. Nah itulah, kalian ini begitu memperbodoh orang lain. Masa ketuhanan itu hanya dibahas? Malah jadi memperbodoh orang lain. Ya, Justru tadi Anda yang menjelaskan. Coba, ketika terjadi pergulatan Yakub, pemahaman orang Yahudi, mereka yang bergulat itu siapa? Harusnya kan universal, bisa dipahami semua orang. Masa hanya dikuasai orang tertentu? Yang bergulat dengan Yakub di situ siapa dalam pemahaman Yahudi? Anda tadi membawa contoh itu. Oke, betul. Itu Tuhan di dalam sana dikatakan. Karena yang Yakub itu bilang, versi aku telah Kristen. melihat wajah Tuhan. Loh, kok itu versi Kristen? Kok kamu selalu benturkan Kristen dan Yahudi sih? Ya karena beda, karena beda. Karena versi Yahudi di situ mereka meyakininya sebagai malaikat, bukan sebagai Tuhan. Kenapa dia Cuma malaikat itu mendapat gelar sebagai anak Elohim. Kenapa? Dalam pandangan Kristen diyakini sebagai Elohim. Oke lah bang, gitu aja dulu bang. Loh, Anda coba buktikan, atau kitab Separia, lihat terjemahannya, atau literatur Yahudi yang bergulat dengan Yakub itu siapa? Iyalah. Makanya saya bilang kitabnya sama diambil, oke, kitab Yahudinya diambil, tapi dogmanya, doktrinnya itu bukan ke Yahudi, tapi ke Yunani. Makanya tadi saya bilang tanya, lebih tepatnya pemahaman Kristen itu arahnya ke Yunani yang tepat, karena dalam literatur Yahudi nggak begitu. Itu kan pendapat Anda. Kok jadi pendapat saya? Iyalah, orang saya nggak setuju dengan pendapat Anda kok. Loh, Anda tidak setuju dengan pendapat saya, memang Anda tidak setuju dengan pendapat Yahudi. Karena Yahudi, kalau Anda buka coba kitab penjelasannya orang Yahudi, yang bergulat dengan Yakub itu siapa? Ya gini aja bang, dia kan jangan kita nafsir bang. Gini jangan aja. nafsir. Jangan Gini nafsir. aja. Yakub bilang begini, aku telah melihat wajah Allah. Dia kan bilang begitu. Kenapa? Gini aja. Coba dalam pemahaman Yahudi yang ada yang mendapatkan gelar Elohim dan anak Elohim. Tapi mereka bukan berarti Elohim sesungguhnya. Hanya sebagai utusan Elohim, utusan pencipta langit yang ditugaskan oleh pencipta langit untuk menegakkan keadilan di muka bumi sebagai utusan Tuhan. Itu penjelasannya dalam pemahaman orang Yahudi yang tertulis di Mazmur. Udah jelas kita baca sama-sama. Siapa Tuhan yang mau merendahkan diri? Tadi udah kita baca.
Oke, gitu dulu. Saya pamit. Entah mau terima, entah enggak ya silahkan. Lah siapa yang Nanti sabar, sabar, jangan kemana-mana Oke ya, dulu, teman-teman. Pak. Sukses di selalu sini ya. Dulu, di sini dulu. Nggak usah lah. Satu Dia nggak mau pertanyaan, didebat. satu pertanyaan. Ya, Apa Anda lagi? mengatakan merendahkan diri. Ah, Yang mana di antara dalil-dalil yang dalam perjanjian lama mengatakan sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. ya makanya dia merendahkan diri, abang. Iya, ini di Kalau dia nggak Keluaran merendahkan diri, 33:20. nggak akan bisa Yang mana ditaklukkan benar? oleh manusia. Yang bawa Anda tadi di Mazmur, Anda tafsirkan sesuai terjemahan. Nah sekarang di sini di Keluaran 33 nomor 20. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Siapa saja yang mati melihat Tuhan. Justru itu abangku sayang. Dia merendahkan diri itu artinya jawab, dia Pak. menurunkan grade dia. Kalau dia nggak Iya, menurunkan kan grade dia, ini mana bisa kita firman memandang Tuhan dia? ini, Pak. Lagi firman-Nya, Iya, saya jawab. engkau 1 tidak menit. tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Betul, saya jawab. Kalau Ya, Tuhan silakan. tidak merendahkan diri, ya manusia nggak akan bisa melihat dia dong. Orang dia maha kuasa. Iya, siapa Mana yang mungkin? melihat Makanya Tuhan? dikatakan, iya makanya saya bilang dia merendahkan diri. Kalau dia udah merendahkan diri, ya bisa dilihat dong. Kalau dia nggak bisa Di mana nggak dia merendahkan diri dengan supaya bisa kemuliaannya. dilihat? Di mana? Contoh, ketika Yesus naik ke atas bukit, ya dia berubah rupa, wajahnya bercahaya. Itu kan wajah belum sesungguhnya. Ketika dia datang ke sebagai manusia, Ini Yesus itu bukan ini sesungguhnya. Elohim apa? Yesus ini Ya Tuhan apa? itu Saya jadinya ulangi. kembali ke versi Saya Yunani ulangi. lagi. Saya ulangi. Kalau Tuhan tidak merendahkan diri, mana bisa Tuhan akan ketemu Ya, kita? merendahkan Contoh. diri itu melihat atau turun di situ tulis. Saya Turun lah, tidak Pak. Kan tadi kita mengatakan lihat, merendahkan siapa yang turun apanya. merendahkan Saya di diri, sini, kan? Pak. Abang, Turun. dengarkan. Turun. Lagi Udah kita baca, mau dibaca lagi. Ayo engkau- kita baca lagi iya. sekali lagi. Lagi firman-Nya engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Betul. Makanya dia merendahkan diri supaya bisa dilihat. Kalau enggak ya Ya di nggak mana di tahan. sini mengatakan merendahkan, Iya. di situ Iya. melihat, di mana? Untuk melihat bukan untuk dilihat, Bung. Sekarang kalau begitu berarti kontradiksi. 2 Tawarik 6 nomor 18. Sudahlah, sudahlah. Betul. Bumi tak mampu menampung Tuhan, berarti kontradiksi. Justru itu, karena bumi tidak mampu, dia merendahkan diri, kan dikatakan di Saya dalam bawakan Filipi lagi 2. di perjanjian baru nih, perjanjian Ah. baru mulai. di 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri. Seorang tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Betul. Ah, Ya makanya kan Apa saya udah dia bilang betul, merendahkan diri. Kalau dia yang memutuskan mau datang, masa kita apakah tolak? merendahkan bisa dilihat, Pak? Di sini kan berbicara melihat. Siapa yang melihat aku akan binasa. Oke. Bukan siapa yang merendahkan aku akan binasa. Tidak seperti itu narasinya, Bu. Oke. Bisa digiring lagi firman-Nya, kamera saya engkau nggak? tidak Biar saya tahan tunjukin memandang ayatnya. wajahku, sebab Iya. tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Oke. Mau digedein lagi nggak kamera saya biar saya tunjukin? Oh, silakan. Ini nih. Kesaksian dari murid Yesus ya, teman-teman ya. Ini kan Yohanes itu kan murid Yesus nih. Apa yang ada sejak Tadi di semula Mazmur, kenapa yang ke telah kami Yohanes? dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan Baik. dan yang kami Bukan. raba Tunggu, dengan sebentar. tangan Gak kami apa-apa. Saya berikan tentang lagi. firman hidup. Itulah yang kami tuliskan. Nah, ini saksi-saksi mata yang Saksi menuliskan mata yang tentang mana? Yesus Kristus. Tunggu. Izin sebentar. Gitu loh. Sekarang saya tanya dulu. Saksi Kurangnya mata apa? yang murid setia Yesus, yang murid yang dikasih itu Yohanes yang dimaksud itu. Enggak tahu siapa Iya, itu betul. dituliskan loh. Yohanes kan? Yohanes. Baik. Yohanes. 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 Betul. Ya, saya kasih data ya itu bukan Yohanes. Enggak tahu siapa udahlah. itu. Lah, Rumah kayak nggak gitu. apa-apa, ikuti Kamu aja. tanya Iya, saya iya, jawab baik. bukan. Iya. Jadi suka-sukamu lah. Kalau kamu bilang. Iya, kalau saya sih tak ikutin, Pak. Enak kalau Dalbo, tak ikutin. Baik.
Iya, yang saya mana mah saya harus sesuai percaya? data aja. Tunggu dulu. Iya, saya sesuai pakai data juga saya. Ini perkataan Yesus, Yohanes juga. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sorry, bukan ini ya. Yohanes 5:36. Bang, sorry bang, 37. udah azan, aku mau pergi karena aku ada. Sabar. Enggak, beneran aku Saya mau jemput sudah sholat, anak-anak, Pak. bang. Saya sudah sholat. Enggak, Jangan bukan lari dulu. Anda, saya mau jangan jemput lari anak dulu saya. lah. Sabar. Nanti saya dimarahin Pak, kulitin guru dulu saya, kau. guru anak-anak. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun kamu tidak pernah kamu lihat. Iya. Yang mana harus dipercaya lagi, Pak? Yohanes Nanti 1 disambung ya bang, atau sayang ya. Nanti kita sambung ya bang ya. Thank you ya semua ya. yang mana? Thank you ya. Jawab Yuk, dulu gali lah. Alkitab Yang lagi. mana Ya. yang harus dipercaya? Yang mana? Aja lah. Kalau abang suka Yang mana, itu, Pak? Di sini Yesus mengatakan, Bapa tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak dapat didengar. Ya lah. Aku pamit dulu bang, sorry ya bang. Sorry nanti aku sambung besok-besok ya. Mau kemana? Pokoknya Mau kalau kemana, sayang? ini lompat-lompat itu. Mau ditarik di Mazmur. Mazmur tadi melihat, sementara di dalam 2 Tawarik bumi tak mampu menampung Tuhan. Apa ini? Ini kontradiksi ini. Coba Bang Yesus Dalbo, berkata Tuhan tak bisa dilihat. Bang Dalbo. Kesana kemari. Saya nanya, definisi merendahkan diri itu apa? Definisi ya? Definisi merendahkan diri itu apa? Iya, merendahkan Diri itu hina, Pak. Nah, Beda merendahkan hati, merendahkan diri itu hina, kayak Oke. gembel. kondisi saat kita merasa lebih rendah. Masa Tuhan merasa lebih rendah kan gitu? Secara kemampuan, kekayaan dan sebagainya. Kan begitu. Betul nggak? Betul. Kalau merendahkan diri dianggapnya mewujud, ada fisik, betul. Fisiknya berarti jelek. Kan itu definisinya. Oke, lanjut. Ya hina, intinya poinnya hina, merendahkan diri itu. Orang rendahan. Beda kalau merendahkan hati. Merendahkan hati dengan merendahkan diri itu beda. Baru tadi bahas Yohanes. Nah, katanya Yohanes yang menyaksikan. Di dalam Yohanes 21 dari 20 sampai 24 atau enggak ya. Itu di situ dituliskan gini ya, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Kalau ditarik dari atas nggak tahu siapa murid ini. Apakah Maria Magdalena atau Yohanes? Nggak tahu itu kalau baca dari atas, nggak dikasih tahu siapa yang menyaksikan ini. Itu loh. Terus dia tarik Yohanes katanya. Di Yohanes 1. Padahal dari Yohanes 21 dari 19 sampai 24 itu nggak tahu siapa itu yang ikut dari belakang. Yang ikut di belakang daripada Yesus. Dan Yesus berkata, itulah murid yang menyaksikan. Padahal bukan Yohanes, nggak sebutkan Yohanes di situ. Karena di situ ada Petrus. Gitu loh. Petrus pun nggak tahu siapa itu, nggak disebutkan namanya. Jadi sulit ya teman-teman Kristen ini, maksudnya dia tadi dikatakan di situ di Mazmur merendahkan diri, poinnya melihat, ya toh. Nah, melihat. Nah, Tuhan ini kan mau melihat nih. Nah, di situ nggak dituliskan turun ke bumi. Nah, kalau turun ke bumi berarti kontradiksi dong. 2 Tawarik 6 nomor 18. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Kayak gitu. Gitu aja sih sebenarnya poinnya. Berarti kontradiksi. Gimana ceritanya? Apa Tuhan lupa nih? Pernah dia katakan bumi tak mampu menampung dia. Kok tiba-tiba turun? Gimana ini Tuhan nggak konsisten? Apakah firman? Benar yang disampaikan tadi Bang Alip itu, dewa yang turun jadi manusia. Makanya. Cuman mereka agak malu-malu. Langsung lari dia. Aduh. Adu data. Tapi kalau mau serapan kayak dewa, serapan dewa itu Tuhan, serapannya. Serapannya. Iya betul. Bukan Allah. Gimana gitu, itu yang pertama. Yang kedua, harus dilihat dari dulu di bawah nama Allah supaya kita agak emosi. Betul enggak? Betul. Nah, ini kuple. Silakan. Lanjut, ditanya dulu ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Menolong malah diserahin kita pula. Menolong tugas kita, diserahin kita. Iya. Ceritanya. Ini senang sekali saya bisa join dengan bapak-bapak di sini. Cuman saya agak beda mungkin. Silakan, bedanya gimana Pak? Iya, kadang kita ini menyamakan dengan apa namanya, seolah membenarkan Yahudi itu ya. Kalau saya sih lebih suka ke filsafat Romawi aja. Kayak Trinity itu kan sampai kapanpun itu nggak akan bisa dibedakan kecuali kita pakai konsep Romawi juga. Gitu. Mereka Konsep Romawi menggunakan itu, kitab Yahudi juga, Pak. Jadi ya, nggak ada yang maksudnya kita keliru. jangan diarahin. Nah, ke sini, tetap- tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu ya. boleh. Kenapa kita mengambil referensi dari Yahudi? Karena mereka mengambil kitab Yahudi, Taurat dan kitab para nabi. Nah, nanti di situ kita tanyakan, apakah Tuhannya perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sama? Tapi bukan Nah, kita kalau Tuhan membenarkan, perjanjian kan, Pak? lama itu kan bukan manusia, sedangkan perjanjian baru kan manusia. Itu, Pak. Betul. Tapi Yahudi sendiri kalau lihat kisah-kisah debat Nabi dengan kaum Yahudi itu, wah ngeri itu. Oh, Jadi- oke. Aku izin ya. Jadi maksud saya, Silakan. maksud saya, contoh gini ya, kayak Trinitas gitu ya. Kalau kita meng-refer ke Yahudi, ya mereka dan Yahudi pun kayaknya nggak keberatan tuh. Kalau keberatan kan pasti ikut inilah. Jadi di Romawi itu kalau kita belajar unsur-unsur kimia itu semua kan pakai nama-nama Romawi. Nah itu kan sebetulnya ada isi historicalnya, kayak misalnya Thor itu dari thorium gitu kan. Dewa Thor itu dewa thorium. Thorium itu artinya listrik itu artinya energi kan gitu. Makanya di Thor itu ada palu yang punya bisa mengaliri listrik. Jadi poin saya, misal ke Trinitas ini kan terinspirasi dari air, makanya di apa tuh ada kisahnya Tuhan melayang-layang di atas air. Air itu kan Itu di perjanjian lama Pak. iya, nyambung deh. ataupun di Pak, perjanjian Trinitas baru. itu dari ini pemahaman bangsa Yunani, itu konsepnya pagan Yunani, itu sejarahnya Betul, begitu. Iya, Betul. maksud Contohnya saya air, ya. tadi itu begini Bang. Saya bilang konsepnya Kristen itu berbeda dengan dengan Yahudi. Kenapa saya bilang berbeda? Dalam pengajaran Yahudi, saya bukan sedang tentang membela kitabnya Yahudi, tidak ada urusan. Itu kan ketika Yakub bergulat di situ dengan malaikat Tuhan sebenarnya. Nah, konsep Kristen mengimani di situ yang bertarung dengan Yakub itu Tuhan. Nah, itu kan berbeda dengan pemahaman aslinya. Kristen tadi menjelaskan buktinya Yakub bergulat dengan Tuhan. Mereka mengimaninya dengan Tuhan, padahal aslinya dalam penjelasan Yahudi itu bertarungnya dengan malaikat Tuhan gitu loh. Itu maksudnya. Itulah saya bilang berbeda karena konsep pemahaman Kristennya ngarahnya ke Yunani. Karena kalau dalam pengarahan ke Yunani, dewa itu memang turun ke dunia. Gitu. Jadi kitabnya diambil kitab dari Yahudi memang dipakai, tapi pemahamannya, doktrinnya itu berdasarkan pemahaman dewa-dewa Yunani. Apalagi kalau kita buka sejarahnya, bagaimana Trinitas itu ada, konsep Trinitas itu dari mana? Itu dari pagan Romawi atau dewa-dewa Yunani gitu. Aku izin duhur ya semua ya, Arkun. Oke. Siap. Jadi ya saya sebetulnya bapak-bapak saya kan sering istilahnya bukan berdebat lah ya. Kadang-kadang saya men-challenge teman-teman sini yang kebetulan banyak orang bulenya lah kira-kira gitu ya. Itu konsep-konsep Yahudi yang dikenalkan di sini itu nggak masuk. Tapi kalau kita dalam tanda kutip mengangkat isu-isu penamaan etimologi dari Tuhan-Tuhan mereka, bahkan nama-nama yang dibilang Rasul, Apostel, apa segala macam, itu mereka baru mengena gitu. Jadi ya mungkin kita beda ya, kalau di Indonesia kan sistemnya, bukan sistemnya maksudnya
hanya dengan kitab Yahudi lah kita bisa, karena mereka menggunakan perjanjian lama gitu Pak. Itu aja. Bahkan banyak terinspirasi dari bapak-bapak ini lah. Oke, saya nanya ke Pak Upal ya. Di dalam Bible atau disebut di Indonesia, dia menyebut Alkitab. Sebenarnya itu salah ya Pak. Pertanyaannya, perjanjian lama itu berbahasa apa? Perjanjian baru itu berbahasa apa? Saya nanya dulu Pak. Ya, kalau ditanya berbahasa Aslinya ya. ya, terus terang masih bukan kontroversi ya, istilahnya sejarahnya, bahkan waktu di zaman ya seperti bilang tadi, zaman Nabi, bahkan Nabi sendiri marah ketika Umar mencoba membaca kitab itu gitu. Jangan ke situ Pak. Pertanyaan saya, di perjanjian baru itu bahasa apa? Perjanjian lama itu bahasa apa? Aslinya gitu loh. Dan dulu ke situ Pak. Bahasa Yunani lah yang Nah, disinilah perjanjian baru berbahasa Hebrew Pak. Ibrani. oh gitu. Nah, perjanjian baru bahasa Yunani. Jelas ya Pak? Nah, misalkan di luar Bapak sedang dengan orang-orang bule, pernahkah berbicara tentang Tuhan atau God ini jadi Allah Pak? Maksudnya konsep inkarnasi itu ya? Nah, jadi bahasa di sinilah, di LAI sini yang berubah-ubah Pak. Makanya kami waktu diajak ke perjanjian baru, perjanjian lama, ya kami literasinya Yahudi. Nggak mungkin Pak literasi kekristenan Pak. Karena itu kitabnya Bani Israel atau Yahudi yang dicomot oleh Kristen. Theoretically ya. Ya, perjanjian baru itu ya kitabnya Kristen, Yunani. Makanya kadang-kadang di hotel Pak itu hanya perjanjian baru aja kitabnya itu. Jarang ada perjanjian lama di hotel nih ya. Boleh Bapak cari-cari. Di situ ada Al-Quran, ada perjanjian baru. Kalau orang tamu yang Islam ya ada Al-Quran, ngaji mungkin. Untuk orang Kristen situ ada Bible. Nah, kata Alkitab pun kan lain lagi Pak. Jadi kalau Bapak misalkan lawan bicara kita tentang perjanjian lama, pasti kita literasi Yahudi Pak. Tak mungkin saya literasi Yunani atau Roma atau Kristen. Ya Begitu, kalau Pak? saya memang tidak mengarahkan ke ke tekstual atau sejarah atau kitab, saya lebih ke hukum-hukumnya aja. Hukum-hukumnya itu terus dihubungkan sama etimologi bahasa gitu loh. Nah, kalau Bapak Itu tentang aja. hukumnya, antara hukum Yahudi dengan Kristen beda Pak. Nah itu yang Dia memang udah beda. Makanya dia bawa perjanjian lama ya, bawa hukumnya Yahudi bukan hukumnya Kristen gitu loh. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan mengerti. Silakan Bang Dalbo. Lanjut. ngerti. Makasih. Ya, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Halapan. Kalau menurut aku ya, tutup Kenapa? dulu semua, tutup semua kitab suci, tutup lupakan semua. Terus lihat alam sekitarnya, apa yang Anda ketahui. Dan baru buka kitab suci. Maksudnya? Mana Anda? Maksudnya gimana? Kita tutup. Oke, kita tutup. Ya. Kita ketutup, Pak. Saya nanya. Dulu. Reset dulu. Halapan saya. Saya nanya. Kita tutup kitab suci semua ya. Anda Oke, cukup, ya. kita cukup hanya belajar, lihat alam sekitar. Oke. Nah, semisal ini, Oke. Kan Ya, kamu ya, baca setelah- lah, Ban. setelah Tunggu dulu lah, dapat, Ban. Sedangkan yang kamu kamu baca pahami. kitab Boleh, sendiri, boleh. tidak paham apalagi, tidak melihat. Aku izin dulu duhur ya, sebentar ya. Ya, siap. Nah, jadi setelah ada kesimpulan baru buka Apa kesimpulannya? kitab suci, kemana kesimpulan Anda itu cocok, gitu caranya. Jangan kitab suci Tentu. dulu.
Iya, apa sih yang kamu bawa? Ya kita tutup dulu semua kitab suci, kita lupakan dulu. Iya, mari kita sudah sama-sama. tertutup nih. Apa Ah, poinnya? Saya sudah Apa? tutup nih. Apa yang kita ketahui dengan alam Apa yang saya ketahui? Saya ketahui, saya merokok, saya ngopi. Nah, udah. Ah, Cukup itu aja. cukup itu. Ya sama kita. Aku juga lagi ngerokok nih. Ah. Lalu apa poinnya? Artinya, Pokoknya Yesus Tuhan. enggak lah, jangan tuh. Kan tutup nih. Tutup dulu kitab suci, informasi. Sudah saya informasi. tutup. Ah. Saya rasakan, ya saya minum kopi nih sambil merokok. Ya, memikirkan kenapa sih ini Kristen ini tidak bisa memahami mana manusia, mana Tuhan. Bukan gitu, Dalbo. Enggak ada Kristen juga Nah, itu ada. pikiran Anda kayak menyuruh saya. Nah, itu yang ada di benak saya. Anggap Kristen belum ada, Islam belum ada, Buddha belum ada, semua Iya, ya, belum anggap ada Kristen agama. belum ada, baik. Semua agama belum ada. Iya, iya. Semua kitab suci belum muncul. Iya, belum muncul. Nah, apa yang kita tahu dari alam semesta ini? Abai. Betapa indahnya alam ini, angin berhembus sepoi-sepoi sambil meminum kopi, merokok dan berpikir, kok Ya. masih ada ya manusia mentuhankan manusia. Itu pikiran saya, Pak. Oh, kebetulan di sekitar Anda ada menuhankan manusia. Iyalah, bahkan ada di dekat saya, Pak. Itu pikiran saya, kok masih ada ya Berarti manusia dia masih buka kitab menuhankan suci manusia tuh. ini, otaknya kemana ya? Masih Apalagi buka sudah kitab zaman suci dia tuh. gini, sudah modern, ya. Mungkin kita tidak punya bukunya, tentu kita punya data, punya HP, bisa dong sekali-kali kita cari. Itulah yang ada di benak saya, Pak. Apa saya mau ngopi lagi, Pak? Berarti yang Pak Dalbo lihat itu lagi buka kitab suci dia itu. Bukan, Pak. Saya berpikir, Pak. Berpikir kok masih ada ya manusia mentuhankan manusia. Otaknya manusia ini kemana ya? Masa manusia dituhankan? Apa yang dilakukan manusia itu tentu kita melakukan juga. Ketika dia makan ikan goreng, bahkan kita makan sate. Salah Pak Dalbo ini. Oh, apa? Bukan manusia yang dituhankan. Jadi pohon, ya benda-benda. Itu pada mulanya seperti itu. Iya, Pak. Kan Bapak kan menyuruh saya tutup kitab sucimu, Dalbo. Renungkan, melihat di sekitarmu. Saya lagi merokok di sini, Pak. Lagi minum kopi dan merenungkan bahwa di dalam benak saya muncul pemikiran, Pak, kok masih ada ya manusia mentuhankan manusia. Kemana akal orang ini? Masa orang dituhankan? Itu pikiran saya, Pak. Di Komal ini apa ada tuh menuhankan manusia sini? Ya kau. Ah, Kau sama Pak Denny. mana Pak Denny ini? Itu Oh, iya. sama-sama Mana mentuhankan itu Pak orang. Denny? Apa Anda Itu menuhankan di manusia? atasmu. Iya Pak Denny. Coba Tanggung tanya jawabkan Pak Den. dulu itu. Pak Denny. Tanggung jawabkan dulu. Pak Dalbo mengatakan bahwa Pak Denny menuhankan manusia. Pak Denny, ayolah. Pak Denny, saya tanya dulu Pak Denny. Tuhan Pak Denny Yesus kan? Yesus Yesus orang atau bukan? manusia. Manusia. Jadi angan-angan saya itu terbukti tadi. Benak yang ada di dalam pikiran saya terbukti. Tapi Jadi dia bukan itu angan-angan dia itu masih Tuhan belaka. menjelma menjadi manusia. Dia itu Tuhan menjelma menjadi Itu manusia. kan di sini Pak Den. Kita bertiga dulu di sini ya. Pak Denny, Pak tutup Denny, kalau di dulu Belanda kitab gimana? suci, masing-masing tutup kitab suci. Ya, palabannya masing-masing tutup kitab sucinya, ambil kopi,
bakar rokok. Mari kita renungkan dan berpikir, pantas ya? Apakah pantas? Apakah pantas ya mentuhankan anak orang? Kayak itu dulu kita pikir. Sekarang kita tanya dulu Pak Denny, di Belanda orang-orang di sekitar Anda apakah menuhankan manusia? Iya. Lah, ya udah. Udah dijawab. Yesus manusia. Di tempat Pak Denny di Belanda, Ya, apakah Yesus masih itu menuhankan sekarang manusia? saya tanya Pak, Yesus manusia atau hewan? Manusia kan? Tunggu dulu Pak Denny Manusia. ini, Pak Denny kita tanya dulu. Ini Pak Denny saya, Denny Santo. Saya Denny Santo. Bukan Denny Belanda dulu kita tanya. Oh, Pak Denny yang mana? Kalau saya Denny Santo. Denny Belanda. Oh, Denny Belanda, silakan Pak Denny Belanda. Saya Denny Santo, Pak. Silakan Pak Denny Belanda. Itu Pak Denny Belanda. Pak Denny Santo tadi bertanya, Yesus itu manusia atau bukan? Silakan Pak Denny Belanda. Padahal Pak Denny udah jawab manusia. Yesus manusia dan Tuhan. Ah, manusia Tuhan katanya. Ya Manusia kan? dan Tuhan. Ada Atau manusia. manusia dan Tuhan, atau gampangnya manusia ilahi. Ah, manusia Tuhan gitu ya. Iya, manusia ilahi. Jadi Pak Laban, yang Pak Laban Tuhan kan manusia betul? Bukan yang saya tanya Pak Denny di Pak Denny Belanda ini. Di sekitar Pak Denny Belanda itu, apakah orang-orang di sana menuhankan manusia? Nah, tanyanya. Pak Denny, ini Pak Laban mau nanya, coba tanya lagi. Ulangi Ya, pertanyaannya. Pak Denny Belanda, orang-orang di sekitar Anda di Belanda itu, apakah orang-orang di sana menuhankan manusia? Ya, menuhankan Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus. Nah, Yesus kan manusia Pak Dento. Nah, berarti mentuhankan manusia Pak Laban ini. Jadi dua yang dituhankan, manusia dan Tuhan. Ya kan? Itu kan manusia Tuhan, ada dua situ, manusia Tuhan. Jadi dituhankan dua Pak Laban, manusia dan Tuhan. Mana sih Pak Laban ini nggak ngerti. Kalau arti Tuhan di Belanda Pak Denny apa? Kamu itu Tuhan pencipta langit dan ngomong bumi. apa sih Laban? Aku heran sama kamu. Kamu diskusi sama mereka, nggak usah diskusi sama aku. Jangan gitu loh Pak. Pak Denny, ini Laban Kristen juga loh. Iya, Iya, aku tahu. Kalian ini Jangan- harus jangan diskusi akur, sama aku malas anak-anak diskusi Paulus sama yang dia. dikasihi. Jangan begitulah. Kawannya sendiri sama dia. Tuhan itu kan sendiri bingung Tuhan itu Bapak ini ngarang-ngarang, Bapak pertanyaan ini Bapak di mana sih? Tanya yang wajar lah ke Pak Denny. Pak Denny itu orangnya pintar loh. Kok Pak Laban pertanyaannya gimana? Ya kan nggak apa-apa selagi Pak Denny Belanda bisa mempertanggungjawabkan, bisa menjelaskan secara logis bahwa manusia itu dituhankan, nggak apa-apa kan? Oh iya. Silakan Pak Denny, silakan. Saya tanya lagi Pak Laban gimana pertanyaannya? Ya itu tadi kita tunggu pertanggungjawaban Pak Denny. Pak Laban ketawa. Kau ini Laban, mancing-mancing emosi orang saja. Coba tanya lagi ke Pak Denny gimana? Coba pertanyaannya. Diulangi lagi, mungkin kurang dengar. Ya, artinya kita akan mendengarkan bahwa Pak Denny menjelaskan kepada kita bahwa menuhankan manusia itu sangat logika, gitu. Emang Pak Laban nggak bisa menjelaskan? Sementara Pak Laban mengimani Tuhan itu sebagai manusia, Tuhan itu sebagai anak orang, kan begitu. Emang Pak Laban nggak bisa? Pak Laban ini Kristen apa Kristen? Kristen, tapi saya nggak seperti itu. Oh, terus Anda mengimani siapa? Anda menyembah kepada siapa? Kalau aku beriman kepada aku. Aku beriman kepada Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Bang Santo, kemarin dia sudah jawab itu, Laban mau jadi Tuhan. Kalau Jadi kan Laban, aku adalah aku, kan gitu. iya, siapa bilang aku adalah kamu? Ya aku bukan Laban. Santo, Laban, kan gitu. Nah, sama begini, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Theos.
firman adalah theos. Sebenarnya bukan firman. Kenapa? Firman adalah theos. Jadi firman tetap firman, theos tetap theos. Bukan firman adalah theos. Firman tetap firman, theos tetap theos. Nah, yang anehnya firman itu adalah Allah. Itu kalau dilihat ya tentang kaidah bahasa linguistik itu udah lari. Karena firman, karena ada kata-kata bersama kan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos. Nah, kalau firman bersama-sama dengan firman, pasti firman itu adalah firman. Atau Allah bersama-sama dengan Allah. Allah itu adalah Allah. Tetapi kan ada dua kata di situ. Jadi kaidah linguistik itu udah meleset. Nah, seperti tadi, seperti contoh. Santo tetap santo, Laban tetap Laban. Pada mulanya adalah santo. Ya toh? Santo bersama-sama dengan Laban. Lah santo tetap santo, Laban tetap Laban. Dan santo itu adalah Laban. Bukan, ngapain? Ya, Kan begitu urutannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Loh, aku ganteng, kau tak ganteng. Gimana kau kata sama-sama aku sama kau? Gak mau aku jadi kau. Gimana jadi kamu? Berarti salah itu Pak Santo kalimatnya. Bukan. Gini loh, gimana aku jadi kamu? Aku ganteng, aku tinggi, kamu pendek. Gimana ceritanya kau gak ganteng, muka rusak, kamu pendek? Gimana ceritanya aku jadi kamu? Nah, jadi gini, poinnya di situ, linguistik bahasa udah salah. Jadi, lah santo tetap santo, Laban tetap Laban. Bukan santo jadi Laban, santo adalah Laban loh. Kan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan theos. Gitu? Firman itu adalah salah. Sebenarnya kalau linguistik bahasa, firman tetap firman, theos tetap theos. Gitu loh. Nah, sekarang coba saya tanya. Yesus itu menurut Pak Laban itu Tuhan atau manusia? Manusia. Bukan Tuhan ya? Bukan. Bukan ya? Utusan dia? Utusan. Wah, dia anak manusia bertuhan berarti ya? Siapa itu yang menuhankan? Gak tahu, tanyalah yang menuhankan manusia. Hah? Tanyalah orang yang menuhankan manusia itu. Oh, berarti Pak Laban nggak menuhankan. Jadi Pak Laban sama seperti Yesus menuhankan Tuhannya Yesus, betul ya? Ya sama saya. Ya. Ah, oke. Oh, bagus. Nah, kalau Yesus sakit kan nggak dengan Tuhan itu sendiri. Nah, inilah. Kalau Yesus begini. Nah, ini mulai masuk doktrin nih. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Nah, kembali kepada kalimat tadi, firman adalah Allah. Nah, ini kan masuk, ini mulai masuk doktrin. Ini masuk doktrin Plato. Plato itu, ini hanya Plato ini, sejarah Plato itu, dia punya ibu, ya, dia punya ibu, tapi bapaknya Roh Kudus. Dia nggak punya bapak dalam biologis, gitu. Sama seperti kejadian yang ditarik oleh Yesus Yunani ya. Nah, jadi dia punya ibu, dia hamil, ibunya ini hamil dengan Roh Kudus. Itu Plato, itu sejarah Plato. Nah, kalau di dalam Yohanes 1 sampai 18 atau 14 itu hanya Plato. Nah, makanya saya kata tadi, Yesus ini kan bukan Tuhan. Nah, tapi Anda mengatakan tadi Yesus bertuhan. Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus hakikat dengan Tuhan. Akan jadi pada endingnya Yesus Tuhan itu sendiri, kan? Betul? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, jadi hakikat. Jadi Yesus hanya si hakikat, gitu. Ya, jadi perlu kita memahami itu apa firman kan, logos itu. Ya, logos. Maksudnya si hakikat dia. Nggak perlu ditanya apa sih hakikat. Nah, terus jadi apa dong Yesus? Ini pada mulanya adalah firman. Pada mulanya kan bukan Yesus. Pada mulanya bukan Yesus. Pada mulanya adalah logos. Pada mulanya kan adalah firman, bukan Yesus. Kenapa tarik ke firman? Di situ nggak ada Yesus. Ya, saya kan nggak ada mau mengatakan Yesus di sini. Oh iya, terus pada mulanya adalah firman. Firman atau logos. Ya, firman bersama-sama dengan theos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Ya, logos bersama-sama theos. Logos theos. Dan logos itu adalah theos. Berarti itu nggak ada kaitannya tuh dengan Yesus si hakikat itu? Ya nggak ada. Oh nggak ada. Berarti Yesus nggak si hakikat dengan Tuhan ya? Kalau ditanya si hakikat bersama berdasarkan ayat ini, nggak lah. Nggak ada ya, maju 2 langkah. Berarti Pak Laban ini bukan Tritunggal. Pak Laban ini bukan
Saya Trinitas, bukan Tritunggal. Pala bang ini terwek-wek. Trinitas Tritunggal beda sama Pak? Beda lagi ya? Beda pengucapan. Beda, oh beda tujuan. Trinitas tinggal ya teman-teman Kristen di bawah dengar. Tritunggal, Trinitas beda lagi. Oke. Nah jadi Yesus ini Tritunggal gitu loh. Nah, Yesus menyampaikan Trinitas. Oh Yesus menyampaikan Trinitas. Ya. Nah 3 entitas. Nah, ini ayatnya ini Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala logos yang engkau sampaikan kepadaku, ku sampaikan kepada mereka. Baru mana maksudnya dia 3 entitas bagaimana? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus gitu atau gimana nya? Gak ada itu. Oh gimana? Terus gimana nya? Bentuk apa itu? Bentuk Tritunggal Konsili. Oh nah kalau Tritunggal Pak Laban kayak gimana coba? Kalau Tritunggal saya, kok Tritunggal? Trinitas, gini, Trinitas Firman, logos kan, pikiran. Itu pikiran siapa? Yesus atau Bapa? Ya, pikiran Bapa lah. Oh, Ya, Bapa. kan Allah, Theos. Bapa. Nah, itulah pikiran Bapa itu, pikiran Theos itu ada pada Yesus. Oh, pikiran Bapa ada pada Yesus. Ya. Oh, berarti ya bukan pikiran sih, maksudnya itu diperintahkan ya. Karena Yohanes 12:49 diperintahkan gitu loh. Jadi pekerjaan-pekerjaan Bapa itu diperintahkan kepada Yesus untuk dikerjakan, betul ya? Dipikirkan, pikirannya sepikiran dengan Bapa itu, pikiran Yesus itu, di dalam pikiran Yesus itu ya pikiran Bapa. Oh, kalau pikiran Bapa. Oh, jadi pikiran Yesus pikiran Bapa. Kenapa waktu pikiran Yesus nggak seiring dengan pikiran Bapa? Waktu kiamat ditanyakan Yesus nggak tahu, katanya sepikiran. Ya nggak tahu lah. Ya yang tawanya apa? Apa namanya itu? Katanya sepikiran Bapa dengan Yesus. Gimana ceritanya? Batal lagi ya? Tritunggal Palaban batal. Pikiran kan bukan untuk mengetahui. Nah, begini Pak Santos, waktu itu Yesus hilang ingatan. Lo katanya pikiran Bapa, pikiran Yesus. Oh Yesus, kalau pikiran Bapa kan hilang ingatan Yesus, ya Pak. Iya. Yesus tahu hari kiamat. Tunggu dulu. Bapak tahu hari kiamat. Tunggu dulu. Loh, kok Di mana? sih? Tunggu dulu. Dicek dulu. Siapa mana ayatnya Yesus nggak tahu hari kiamat? Lo anak manusia nggak tahu itu, coba. Nah, ini lagi masalah ini. Nah, terus apa masalahnya? Anak manusia loh, anak manusia bukan Yesus. Lo di situ Yesus, Pak. Nggak ada. Aduh, gimana sih Bapak ini? Jangan pelintir-pelintir lah data. Nggak ada itu. Baca dulu. Yang ada adalah anak manusia. Baca dulu dari atas sedikit, coba baca. Tahu nggak datanya? Tahu lah. Nah, Itu coba kan baca dari materi atas. saya itu. Nggak tahu dia Bang Sidi. Coba baca Matius Tanya 24. coba ayatnya di mana? Nggak Nah. tahu dia itu. Nggak tahu. Saya Bapak bukan ini penghafal. bohong-bohong, Pak. Saya hanya Ini kan pernyataan Yesus ini. Ini kan tulisan merah pernyataan Yesus. Yesus yang berkata ini. Tulisan merah tapi jangan. anak manusia bukan Yesus. Loh, anak manusia bukan Yesus, perikopnya apa? Ya, yang buat perikopnya yang salah. Wah, oh ya oke. Oh ya. Coba Oh, dibaca. jadi- Nggak ada Yesus di situ. Oh, jadi nggak ada Yesus. Nggak ada. Oke, coba kita lihat ya di dalam kacamataku kabur ya. 34 ya. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata ya. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya toh, lanjut. Ini Yesus yang berkata nih, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Anak Bapa ini, Yesus kan anak Bapa, anak Allah, anak Theos. Toh? Ya. Nah, dikatakan anak Theos tak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, itu Memang Yesus. begitu. Memang begitu urutannya. Iya, berarti ini kan anak dan Bapa nih. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus toh. Ah, di sini kan anak ini Yesus. Toh? Nah, Yesus nggak tahu, katanya Kan seperti begitu.
itu, firman itu sama dengan Theo, sama dengan Bapa, sama dengan pikiran, pengetahuan. Ya Bapa lah pengetahuan itu, bukan anak. Gimana sih? Nah, terus anak ya, maka lo katanya tadi Bapa dan Yesus sama-sama punya otak ya, maksudnya pikirannya Bapa, pikirannya Yesus. Nah tetap aja pikiran Yesus itu Bapa. Iya, nah, terus kenapa Bapa tahu, Yesus nggak tahu nih? Berarti beda pemikiran ya? Ya anak yang nggak tahu, Bapak tahu. Nah, Bapak itu di mana? Di pikiran Yesus kan? Iya, katanya tadi Bapak sepemikiran dengan Yesus karena logos. Iya, pikiran Bapak yang mengetahui. Nah, terus Yesus kagak. Ya kalau pikiran Yesus adalah pikiran Bapak, Nah, berarti Yesus coba nggak sehakikat gimana? kan? Nggak sehakikat toh? pikirannya, pengetahuannya. Pikirannya kenapa? Coba ulangi lagi. Pikirannya sama dengan pikiran Bapak. Iya, pikiran Bapak itulah yang ada pada Yesus itu. Oh, pikiran Bapak yang ada kepada Yesus. Oh, berarti dikala mana Bapak mengatakan hanya Bapak yang tahu, Yesus berkata cuman Bapak yang tahu, aku tidak Iya. tahu. Berarti Karena nggak Bapak satu itu adalah pikiran toh? pengetahuan. Nggak satu pikiran berarti toh? Gini ya, Pak Santo. Ya. Kalau di Pak Santo itu ada pikiran Bapak, ya tetap saja Bapak yang mengetahui. Loh, Bukan katanya tadi pikiran Bapak, pikiran Yesus. Gimana sih Bapak ini? Iya, pikiran Yesus itu kan pikiran Bapak. Pikiran pikiran Yesus. anak. Pikiran Yesus, pikiran Bapak. Anak itu bukan pikiran, bukan Kalau pengetahuan. pikiran Yesus, pikiran Bapak sama-sama itu satu, berarti Yesus tahu hari kiamat, Bapak juga tahu. Begitu loh. Kan begitu? Iya, memang Bapak yang harus mengetahui. Nah, kenapa Yesus nggak tahu? Nah, justru di sini Yesus sedang menjelaskan apa itu Trinitas. Ya. Loh, Jadi firman, Bapa Iya. sama dengan Bapa, sama Yesus nggak dengan mengajarkan Theos. tentang Trinity di sama- situ, Pak. Ya, Di dalam tunggu kata loh. itu nggak mengajarkan Trinitas di situ. Berbeda antara Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya itu berbeda dengan Bapa. Yang Yesus menuruti kehendak Dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, ini pengajaran Trinitas dari Yesus ini. Ini Nggak orang ada. awam nggak ngerti nih. Cuman kami yang apa ini yang Cuman kami yang agak spring sedikit. agak apalah, agak unik lah. Gimana Bapak ini? Kok pemikiran? Pak Denny nggak ngerti itu. Padahal Bapak udah maju 2 langkah loh. Tapi langkah ketiga Bapak mundur lagi. Nah, karena ini pengetahuan yang cukup tinggi, ya orang awam nggak mudah memahami. Ini kayak gimana coba? Yang poinnya yang jelaskan Yohanes 12:49, aku tidak dapat berbuat sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi semua perkataan yang keluar dari mulut Yesus atau pekerjaan yang diadakan Yesus atas perintahnya Bapa. Nah, itu Bisa saja Bapak perintah kepada di luar daripada Yesus. Bisa saja kan? Cuman kan Yesus pada waktu itu kan diutus kepada bangsa Israel, Pak. begini ya, coba dengarkan dulu saya. Kenapa ada istilah Bapa? Kenapa ada istilah anak? Nah, dalam keluarga, Kenapa? dalam satu keluarga ada istilah buah hati, yaitu anak. Anak benaran ini loh, memang anak orang. Nah, kalau dalam hal Trinitas, firman itu kan tadi logos, pemikiran. Nah, apakah buah pemikiran? Apakah anak pemikiran? Ya apa perkataan? Iya kan sama kan beda, pemikiran bapak dan pemikiran anak kan beda toh. Pemikiran bapak saya dan pemikiran saya beda. Pemikiran bapak saya misalnya Anak dia itu mau beli bukan motor. pemikiran. Apa? Anak Kalau itu saya nggak mau bukanlah beli motor, saya pemikiran. maunya mobil. Pemikiran itu adalah logos. Iya kan beda pemikiran bapak saya dan pemikiran saya dong. Nggak seperti itu, beda jauh itu analogi seperti itu. Loh, bapakku pingin motor, saya pingin mobil. Saya nggak mau motor, aku suka mobil. Gimana sih bapak mau? Gimana bapak ini? Sedangkan Ya, mama cuma maunya pemikiran sepeda. Anda dengan Maunya bapak sepeda, Anda, mamaku maunya sepeda. Loh, beda loh. berarti pemikiran Anda tidak dalam pemikiran bapak Anda. Kalau ada bapak, ada anak, mamanya siapa?
Berarti nggak paham kalian yang saya jelaskan ini. Tinggi ilmu seperti ini, tinggi nih. Bukan Bapak yang membuat yang membuat suatu data itu menjadi tinggi, padahal itu data itu sebenarnya mudah sekali untuk dipahami. Coba saya tanya lagi, buah pemikiran apa? Buah pemikiran itu ide. Buahnya apa? Tercetus dalam apa? Kata-kata kan? Ya, iya, buah pemikiran itu ide, yang terbesit ide, ada buah-buah pemikiran itu kan kita lihat buah. Yang kita kan buah itu hasil dari pemikiran itu kan terciptanya apa? Ide, ya toh? Ide-ide kita gitu loh. Ide itu pemikiran, mana sih? Iya, berasal dari pemikiran. Keluarlah buah atau ide. Buah dari ide apa? Buah dari ide apa? Buah dari ide itu perbuatan. Buah dari ide itu perbuatan yang telah kita buat daripada ide itu sendiri, yang hasil dari pemikiran. Apa yang Anda perbuat kalau tidak ada kata-katanya? Ya ampun. Iya kan ini sekarang Bapak tanya ini, kalau kata-kata itu keluar dari suara atau dari otak? Ya dari ide mulut lah. atau dari otak? Kan dari mulut nih. Kalau Bapak berbicara tentang buah pikiran kan kita, walaupun kita berpikir tapi kan tanpa suara. Iya, tanpa suara. Nah, makanya. Iya, itu yang kalau buah pemikiran kan udah nyambung tadi. Nah, tanpa suara itu kan ada kata-kata itu di otak kita. Iya, buah. Terus kenapa? Apa nyambungnya dengan Yesus? Yesus kan sudah jelaskan tadi. Bapak punya. Dan ke Yesus dulu ini biar Anda paham Trinitas itu apa. Apa Trinitas? Kenapa? Udah nggak nyambung, Trinitas udah batal tadi. Jadi penyakit di Kristen juga seperti itu. Buru-buru. Yesus mana? Yesus mana? Yesus katanya. Nggak sabar. Jadi pembelajaran seperti ini sebenarnya butuh waktu yang lama, bertahun-tahun ini. Mahal ini loh, les seperti ini. Nggak ada, ini sebenarnya simple loh. Yesus sebagai utusan. Buktinya Anda nggak ngerti. Iman. Dia nggak pernah sehakikat dengan Papa, nggak ada pemikiran Bapak, terus pemikiran dia nggak begitu. Nah kan, maksa terus kan. Yesus, kan? Coba tanya Pak Santos. Bagaimana dia bisa mengetahui Tuhan? Loh, gimana coba? Tanya coba, siapa nama bapaknya Yesus? Nah, jadi gini, ada data begini, pertanyaan gini, host. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, pertanyaan di sini nama anak di situ siapa? Gak ada namanya. Hah? Gak ada. Wih, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gimana sih? Anak situ siapa? Gak ada namanya. Ah, Yesus, bohong. Mana? Baptis gimana sih Bapak ini bohong-bohong? Baptislah mereka dalam anak situ siapa? Anak jauh berarti anak gak ada nama. Itu kajian kanak-kanak itu. Saya kajian kajian langit. Makanya pertanyaan kanak-kanak ini saya tanyakan ke Bapak. Ke Pak Laban. Gak bermakna, anak-anak gak bermakna. Berarti kalau Bapak nggak bisa menjawab, berarti pertanyaan anak-anak Bapak nggak bisa menjawab. Gimana sih? Tunggu dulu, saya kelarkan dulu ini. Ide Anda pertanyaan anak-anak tapi nggak mampu jawab. Nggak mampu jawab. Kan gini loh Pak, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya tanya nih, doktrin dulu. Nama anak siapa? Yesus. Aduh, nih sama Kristen ini. Terus mana doktrin? Mana Yesus? Mana Yesus? Aduh. Nah, apa coba? Buru-buru kalian ini. Ya buru-buru apa coba? Apa yang diburu-buru? Gak sabar. Mana Yesus? Mana Yesus? Selalu seperti itu. Sebenarnya hal ini simpel kalau Pak Laban mau membuka lebar-lebar pikirannya gitu loh. Maksudnya tentang kebenaran yang diajarkan poin-poinnya inti di situ mah simpel. Yesus bukan utusan. Yesus penyampai firman. Terus Yesus lagi Yesus. Yesus Padahal pembawa Yesus bukan, pesan dari Tuhan. Padahal Yesus tidak ada berkata Yesus. Yang berkata Yesus adalah aku. Apa? Aku. Kalian nggak paham apa aku itu. Maksudnya aku kenapa? Aku. Akulah aku. Siapakah aku? Sama, Kristen juga seperti itu. Ketika Yesus berkata aku, oh ini Yesus katanya. Aneh. Terus aku situ siapa? Keluaran 3 ayat 4. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Iya, jadi gini, jadi setiap yang ada di data pernyataan Yesus itu bukan firman Yesus, yang ada firmannya Tuhan yang diperintahkan kepada Yesus. Yohanes 12:49. Apa dia diperintahkan ini? Yohanes 12:49 Bapak. Ide kok perintah? Mana kok ide? Kamu Mana baca dulu dong. Pak Santo ini ada ide. Nah, Yohanes 12:49 ide dong. ini
Nah, sampai berkata Sebab ini. Yesus, sebab Yesus berkata-kata bukan dari Nah, diri. Yesus lagi. Ah, Loh, Yesus kan cari Yesus. Masalahnya Pak Santos, Pak Labang ini tidak percaya Bible. Bukan, saya ingin meringkas dulu. Dia kan mereset dia mau dulu jadi Tuhan kalian. dia. Payah kalian direset. Lalu mana Yesus? Mana Yesus? terus Gak gimana? percaya diri Jadi kalian. pandangan Laban ini, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ah, padahal ngawur itu. Atau begini aja Pak Laban, kamu aja yang disalib, supaya kamu disembah oleh Pak Denny. Ya semua harus salib lah. Kan cuma saya. Kau lah kan, kamu Kristennya. Ya nggak apa gunanya. Pak Laban, Yesus punya Bapak enggak Pak Laban? Bapak itu bukan punyaan, Bapak itu adalah ide, pengetahuan, ide. Oh, Bapak itu ide. logos, kecerdasan ilahi. Saya kepunyaan itu. Logos. Apa itu ide logos, apa tadi? Kecerdasan ilahi, Kecerdasan. hikmat, wisdom. Oh, itu Bapak ya? Itu Bapak itu. Nah, Bapak berarti ada Bapak ya, sang sumber itu ada pasti ya. Nah, sang sumber lagi nih. Itu disebut apa itu coba? Dirangkum disebut apa itu sang yang tadi yang Bapak katakan, yang Pak Laban katakan itu? Sang Pak sumber Santos, kalau Pak Laban berdoa, Disebut kalau apa Pak itu? Laban berdoa, Pak Santos begini, ya Logos, ampunilah kami Ya ide Logos, gitu loh, ya ide, ya logos. ya ide, Ya hikmat, ya kecerdasan, Ya, ya gitu. Logos. Makanya dirangkum dalam satu apa itu? Dalam satu apa? Dari nama-nama itu dirangkum dalam apa coba? Maksudnya Tuhan kah? Sang sumber kah? Atau apa gitu loh? Sang ide itu, yang ide itu apa? Hikmat itu apa sih sebenarnya itu? Dirangkum dalam satu apa coba? Apa coba? Kan nggak sabar lagi. Selain mana Yesus, mana doktrin, mana Yesus, mana doktrin. Buang dulu doktrinnya, saya bilang. Aduh. Kita yang dituduh Sama kalian sama ini. Kristen. Latban. Ini puluhan tahun ini baru paham orang, puluhan tahun. Ini makanya saya mulai tahun ini ya. 10 tahun lagi baru paham orang. Iya, jadi yang Udah saya mulai aja. mau Kalau kalian nggak menyesatkan paham ya. ya nggak apa-apa. Saya belum aja. Bayangkan ini Pak Santos, Pak Laban ini 10 tahun loh belajar mau menyesatkan, hanya 1 menit dipatahkan. 10 tahun dia belajar untuk menyesatkan, cuman 1 menit dipatahkan. Mana kalian bisa patahkan? Mana bisa kalian patahkan? Buah kecerdas, buah dari pemikiran ala perkataan. Mana bisa dipatahkan itu? Jadi kalau mau berdoa mengatakan, Pak Logos, ampunilah kami Logos, begitu? Nah, terus coba. Ya Logos, ampunilah kami Logos. Itu aja. Siapa ini Logos? Itu aja. Kamu nggak ada apa perkataan untuk berhikmat, nggak ada. Oh ya hikmah, ampunilah kami hikmah. Olah bukan seperti itu, hikmah itu kan berbuatlah Itu saya kamu. katakan, kamu 10 tahun belajar untuk menyesatkan, kami 1 menit membantah, Nggak mematahkan bisa, argumen kalian itu. belum mengerti, nggak bisa kalian bantah itu. Nggak Memang bisa kalian Pak Laban bantah yang ini kalian. ilmunya tinggi banget ya. tinggi kali Bang Yans. Tinggi sampai udah nggak bisa ke bendung. Seperti halnya gini, 250 H2O plus kafein plus susu. Udah dia mau ngomong susu kopi, secangkir kopi susu. Kalau itu Muter-muter ilmu dia rendah si itu, Laban nih. rendah itu. Oh rendah Jangan, ya. Pak, Pak Laban. Ini ya, Fisika konvensional itu rendah itu. Pak. Pak gini loh. Ada suatu kata bijak begini loh Pak. Akui kebodohanmu Pak, supaya kepintaranmu itu bertambah. Ya tahu? Jadi akui kebodohan itu supaya kepintaran itu bertambah. Jangan nggak Coba tahu. kamu bantah dulu. Kamu aja nggak ngerti. Loh, Buah pikiran apa? Terus kamu tadi lompat-lompat kamu. kan buah pikiran, buah dari pikiran, buah pikiran toh.
Ya kan Kemana saya kamu jawab. tuangkan itu? Tuangkan Ide. dulu buat pikiranmu ke buku. Tidak bisa Bang Santos, dia mau ngakui dia adalah mbaknya bodoh. Gimana sih Sengaja Bapak ini? kalian pura-pura nggak tahu. Loh sekarang pikirannya ini kan dari Bapak toh. Bapak mengatakan Bapak saya tanya ini Bapak ini. Lompat lagi pada bapak. Pikiranmu, idemu itu kemana kau tuangkan? Ah, iya, ide saya kutuangkan. Nah, terus kenapa dengan ide itu? Ada Nah, sangkut. apa ya? Kamu yang berbicara ini kan berdasarkan idemu ini. Iya, terus? Ya udah, terus kamu kan bertindak juga sambil bertindak kan? Iya, terus? Udah 3 kan? Jadi Nah, dalam terus kamu itu itu ada dikatakan pikiran. Kamu tuangkan dalam kata-kata. Ya sambil berucap, apa kamu bertindak berhikmat di sini. Terus itu dikatakan Trinitas. Ya itulah Trinitas. Trinitas itu. Iya. Nah, sekarang di dalam 3 ini punyanya siapa? Apa? Di dalam 3 ini, ide, buah pemikiran, ide, terus yang saya jalankan ini punya siapa? Punya saya? Punya Betul? kamu. Punya kamu. Ya, di luar ini punya saya ya? Iya. Ya, jelas punya saya ya? Ya kamu loh. Nah, saya sendiri atau 3 saya? 1 kamu. 1. Terus di mana kau kaitkan dengan Yesus di situ? Ya siapa yang mencari Yesus lagi? Siapa Nah, yang makanya mencari terus. Yesus di sini? Gak usah, tinggalkan dulu itu Yesus itu. Nah, ya sudah berarti saya yang punya itu. Ya baguslah kalau kamu seperti itu. Nah, Iya, saya jadi sendiri semua dong. harus seperti itu juga. Kamu berpikir, berkata-kata, berhikmat dengan baik. Selesai. Nah, Si selesai. Dalbo Nah, juga saya. seperti itu. Nah, gua Si bingung Didi ini. Belanda juga seperti Ya. itu. Yesus Gimana juga Santos, seperti itu. Bang Santo, Aman. gua Ya. bingung. Buah Kok pemikiran. Bentar, gua nanya, buah pemikiran sama ide itu sama enggak? Ya sama lah. Oh sama. Berarti satu dong. Ya satu. Berarti ide bukan buah pemikiran, tuh satu lagi apa tadi? Ya berhikmatlah kamu dengan idemu. Terus satu lagi? Kamu berpikir, berkata-kata, berhikmat. Kan 3 itu. Buah pemikiran adalah ide. Berkata-kata. Tadi gagasan terus? Nah, kamu kan pasti ada walaupun kamu diam, sekarang ini kamu berpikir, walaupun kamu diam, walaupun kamu tidak mengeluarkan ucapan, tapi dalam otakmu yang diam itu sekarang ada kata-kata. Yan, ini Kristen Marifat kata yang tipping di bawah. Waduh, gua pusing ini. Nah, makanya kalian kan orang duniawi. Kalian Lah, bahasa dunia yang kalian paham. Loh, Lah, memang, duniawi. Memang duniawi, memang gua nggak kelihatan gitu. Makanya kalau membahas spiritual, jangan berbahasa dunia, berbahasa spirit lah. Ya. Bahasa spirit. Cari bahasa, mana Yesus, mana Yesus? Yesus lahir, waduh. Yesus manusia atau bukan? Nah, itu lagi. Gak usah bahas Yesus. Kamu bahas dirimu. Apa sih Bapak ini ngomong? Kamu punya pikiran. Punya ide, punya Dari hikmat, pikiranmu punya manusia, tetapi pasti kembali ada kepada kata-kata satu walaupun entitas. kamu diam. Dari Kalau kata-katamu itu misalnya kamu Bapak tujukan berhikmat. kepada sebentar dulu Pak Laban. Kalau Kalau ini dalam juga di botol semua kayak ini gak ngerti. tunggu dulu. Kalau pemahaman tadi yang Bapak tujukan kepada Sang Pencipta langit dan bumi, berarti entitas dia, satu entitas. Dia karena dia yang punya itu semua kan? Kenapa cari-cari entitas di sini? Gak ada guna itu. Oh, makanya berarti memang nggak kaitannya dengan Yesus dong. Ya Kan udah, begitu. kamu benahi Yesus diri hanya kamu penyampai. berpikir. Yesus, sebentar. Yesus itu hanya penyampai daripada mana? Daripada ide yang ada di dalam satu entitas itu. Hanya penyampai yang punya entitas, yang punya ide atau buah pemikiran itu sang sumber, sang Tuhan itu. Berarti nggak nyambung, ya memang nggak. Kamu kayak si nggak akan Erwin pernah kamu saya sang catat sumber, Yesus sang di situ. sumber. Nggak ada Bukan saya itu arti catat sang yang sumber. nggak ada Tritunggal yang diajarkan Yesus di situ. Ketritunggalan dari mana? Kalau Tritunggal itu, siapa yang di luar daripada Yesus yang dimaksud dengan ketritunggalan di situ? Trinitas, Yesus berpikir. Trinitas, Yesus iya, tiga entitas. berkata-kata. Yesus berbuat. Selesai. Loh, Yesus berbuat kembali dong tadi di dalam, kembali dong tadi, ide itu yang punya siapa?
Ide itu kan Supaya- dikembalikan kepada siapa yang punya itu? Ini kalau Ide dan kalau logos. kalian mengerti, kalian Oh, pasti bukan masuk Kristen semua ini. Yesus. Gimana sih Bapak ini? Ya udah, memang itu. Jadi kalau Bukan kamu Yesus, gimana sih? kamu berpikir, Pak Santo berpikir bukan pikiran Pak Santo, tapi pikiran Bapak, ya bukan Pak Santo. Ya sama. Loh, Bapak tadi mengatakan ide keluar dari saya. Sama, misalnya Tuhan nih. Misalnya ini Tuhan yang Bapak arahkan tadi yang tujuannya ke Tuhan. Ya punyanya Tuhan. Ya udah, berarti di Lah dalam punya diri Tuhan Bapak, loh, kok nyambung ke di Yesus. dalam diri Nggak Bapak ada Yesus Santo ada mengajarkan Tuhan. begitu. Ada Kalau Tuhan Yesus berpikir. mengajarkan, kalau Yesus mengajarkan tentang ide dari Tuhan atau gagasan dari Tuhan, itu Tuhan sendiri mentok. Tuhan itu Esa. Ya udah, Itu. memang itu. Lah Mana makanya sih? nggak kaitannya dengan Yesus. Gimana sih Bapak ini? Yesus hanya penyampai daripada ide itu. Ya udah memang itu. Jadi kamu berarti juga Yesus harus seperti nggak pernah Yesus. mengajarkan Kamu juga harus seperti ketunggalan. Yesus itu. Gimana sih Bapak ini? Mau nggak Itu seperti aja Yesus? Bapak mikir. Penyampai di sini. Lah iyalah penyampai. Nah, coba sampaikan pemikiranmu. Loh, ide yang dari Tuhan itu yang Yesus sampaikan diperintahkan kepada Yesus. Udah iya, udah clear itu. Oke, Udah, sekarang pokoknya giliran begitu. Pak Dan Santo Yesus ini nggak akan termasuk seperti di situ. Yesus. Yesus nggak termasuk daripada ide itu. Udah iya, yang udah nggak termasuk sekarang Pak Santo. Ya memang nggak termasuk. Ya udah. Yesus hanya diperintahkan untuk menyampaikan ide yang ada dari sang sumber. Iya, oke, udah oke. Ah, Oke, gitu setuju loh. sekali. Oke, sekarang giliran Pak Santo. Apa ini giliran saya? Nah, jadi pikiran yang ada pada Pak Santo, pikiran apa yang Pak Santo gunakan ini? Pikiran apa sih Bapak ini? Apa yang apa yang Bapak mau tanya ke saya? Yang Pikiran seperti Yesus itu, coba terapkan. Yesus apa yang pemikiran apa yang dari Yesus? Yesus Tapi yang tadi Anda berkata Yesus Yesus itu ada punya hanya pemikiran. menyampaikan logos Pemikirannya. pemikiran dari Bapa. Iya, Ya, pengikut. ya betul. Ya betul. Nah, sekarang Pak Tapi Santo. kembali kepada pemikiran itu yang punya siapa? Pencipta langit dan bumi. Yesus Betul. ada kaitannya di situ hanya penyampai. Iya, udah sejuta Iya, kali, iya, semiliar sudah. kali. Oke. Nah, terus Sekarang kenapa giliran Pak kaitan Santo. dengan Yesus? Kenapa kaitkan Yesus pemikiran pemikiran Bapa? Sekarang kalau pemikiran yang dihasilkan Bapa tidak diperintahkan kepada sang utusan itu, apakah hasil dari pemikiran Bapa itu atau Tuhan itu akan Saya sampai? sudah oke loh. Tidak. Gimana? Saya sudah oke kan pendapat Anda. Ya Sudah kelar kalau itu. sudah ya kita closing. Ngapain Yesus lagi? sudah kelar. Iya sudah kelar, berarti jelas tidak ada ketertunggalan Pak Laban, tidak ada ketertunggalan para pendeta. Kan begitu. Sekarang giliran Pak Santo dulu, jangan pendeta. Giliran kenapa saya? Saya hanya manusia kecil. Nah, jadi pemikiran siapa yang Anda gunakan ini? Terapkan. Pemikiran saya. Ide-ide saya. Kalau saya nggak sampaikan kepada siapa-siapa, itu kembali kepada saya dong. Oh, berarti Saya nggak, iya dong. Misalnya nih ya, saya punya ide. Ya toh, saya nggak mau sampaikan ke Pak Laban. Emang Pak Laban mau dapat dari mana ide daripada saya? Nggak ada. berarti Anda Saya tidak nggak mau pernah seperti perintahkan ide saya Yesus. kepada Anda. Kembali Anda kepada tidak ide mau itu, seperti kembali Yesus kepada tadi. itu. Nggak ada Tritunggal yang dimaksud kaitannya dengan sang Nggak ada istilah Tritunggal ini. Jangan takut. Jangan takut. Gimana sih? Sebenarnya simpel loh ini. Iya Simpel simpel, kan? makanya kita terapkan saja yang di Yesus itu. Ya. Iya, Nah, sekarang. Yesus. Cara begini ya, saya ini ke Bapak kembali ke diri saya. Oke, saya punya ide, saya punya pemikiran, saya punya hikmat. Ini punya saya nih ya, punya saya, pribadi saya nih. Saya satu. Ide saya nggak mau sampaikan kepada kepada manusia siapapun. Terus siapa yang terima itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Sekarang Tadi- Anda harus seperti Yesus itu, berhikmat. Maksudnya saya sama Berhikmat. seperti. Berpikir Oke, secara jadi saya pikiran ibarat Yesus nih. Bapak. Oke, saya ibarat Yesus. Yesus utusan itu, Anda utusan Oke, sekarang saya ini. utusan. Oke. Ini saya ini sebagai sebelum utusan nih ya. Ini misalnya saya sebelum utusan nih. Hati-hati loh. Ini nggak masalah, aku sebelum utusan nih. Nah, diutus. Nah, setelah diutus, aku mendengar, ya toh, daripada si yang mengutus ini apa yang disampaikan. Nah, itu diperintahkan kepada saya, hikmat toh. Nah, saya terima itu, saya sampaikan kepada Pak Laban. Ya, coba sampaikan pada saya. Nah, misalnya, nih ya, Pak Laban. Nah, Tuhan saya berkata, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu loh. Itu yang Apa saya... hikmatnya itu? Apa?
Hikmat yang didapat di situ bahwasanya perintahnya daripada sang pemberi pesan itu kepada saya ditujukan kepada Palaban untuk Palaban menyembah kepada dia. Nah, jadi Kepada ide tadi yang ide memberi siapa pesan itu? Tadi. Apa? Ide siapa? Ide siapa itu? Apa itu? Ide yang Bapak sampaikan itu ide siapa? Ide dari Tuhan Pencipta Langit dan Bumi. Di mana Anda dengar itu? Loh, Anda kan tadi bertanya kepada saya contoh. Contohnya kan saya ini penerima pesan. Contohnya kan saya utusan nih. Saya mendapat utusan dari Tuhan. Ya, hai Santo, siap. Ya, kamu kuperintahkan, siap. Sampaikanlah ini kepada Pak Laban. Oke, apa yang harus saya sampaikan? Beritakanlah kepada Pak Laban, sembahlah aku, hanya akulah Tuhan. Oke, siap, saya perintahkan. Hah, saya sampaikan, Pak Laban, ya Santo, saya diperintahkan. Siapa yang perintahkan kamu? Tuhan Pencipta Langit dan Bumi. Apa katanya? Sembahlah dia. Nah, saya cuma menyampaikan. Kamu Sama, harus saya juga berhikmat bertuan dengan kepada- apa yang kamu dengar. Apa? Kamu harus berhikmat sendiri dengan apa yang kamu dengar. Loh, saya Kamu berhikmat ngurusin sendiri saya. dengan apa yang aku dengar. Iya, Kenapa kamu betul. ngurusin saya? Lah, kan perintahnya. Ini kan kita berceritakan tentang perintah. dari- Kamu, pikiran itu untuk kamu. Kan gitu. Ah, aku kan diperintahkan untuk penyampai. Gimana? Apa yang sih, kamu Pak Laban? sampaikan? Apa? Loh, Apa sekarang kalau pekerjaanmu? untuk saya Apa yang- sendiri, untuk Apa yang saya kamu sendiri- kerjakan dengan ide yang kamu terima itu? Apa yang kamu kerjakan di Ya, hidupmu tadi kan- sendiri tadi kan- untukmu? Oke. Nah, saya di saat mau menyampaikan itu kan pekerjaan. Misalnya Ya, Pak bagaimana Laban kamu nih. mengerjakannya Oke, untukmu misalnya sendiri? Oke, Untuk misalnya saya nggak ada Bentar nih. dulu. Kan secara kalau saya menyampaikan itu kan kerjaan. Atau mungkin Pak Laban nih misalnya di Jakarta nih. Aku misalnya di Palu nih. Nah, Dalbo ini perintahkan saya. Asidik ya, Anda pergi kepada Pak Laban, sampaikan ini kepada Pak Laban. Sesuai apa yang disampaikan Dalbo, saya sampaikan seperti itu pula. Saya nggak tambah nggak kurang. Saya pergilah kepada Pak Laban. Dalam perjalanan itulah pekerjaan saya. Pekerjaan saya yang diperintahkan. Gimana sih? Jadi kalau saya balik lagi, gimana? Balik apanya? Kalau saya balik lagi, Balik apanya? Coba apa? Coba yang contoh Anda Pak. lakukan itu saya lakukan kepada Anda juga, gimana? Yang Anda yang siapa yang lakukan? Yang Anda katakan tadi, saya lakukan juga kepada Anda, gimana itu? Yang saya sudah sampaikan kepada Anda. Anda kan bukan utusan Tuhan. Anda kan hanya penerima. Kita kan harus sama seperti Yesus itu, utusan semua kita ini. Iya, tapi kan Anda mau sampaikan kepada saya ngapain? Ya itu yang Anda sampaikan itu. Lah iya kan saya sampaikan kepada Anda. Ya Anda berarti harus sampaikan juga kepada yang lain toh? Kepada Anda juga. Loh kepada saya kok ada yang gimana sih aneh anak. Aku yang diutus, emang kamu yang diutus? Aku kan yang diutus. Makanya Lalu, jangan beranalogi, jangan salah-salah. loh, bukan. Balikkan. Aku yang diutus, Kamu. Pak. Ngapain kamu mengatakan misalnya saya keluarkan kata A kepada Anda, terus Anda berbalik mengatakan A kepada saya, apalagi itu? Ya, Misalnya saya katakan juga, begini, Hai Dalbo. saya juga utusan. Loh, gimana sih Anda beranalogi terus Anda nggak paham Anda? Saya Gimana? juga utusan loh. Iya, Padahal betul. juga utusan. Laban Padahal ini utusannya dari Hermes. Oh, ini. Kalau Anda misalnya mengakui Anda utusan tetapi tidak valid, istilahnya cuman ngarang-ngarang, ya berarti Anda memang pembohong. Nah, Sama berarti seperti yang Anda tertulis juga di dalam ngarang tadi kan, Anda ngarang bukan. kan? Misalnya saya kasih analogi berbanding ya, sesuai ada di Bible. Yesus itu kan diperintahkan Tuhan, kata Yesus. Sementara Paulus, dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Nah, seperti itu kalau Anda kau tarik. Jadi, saya lebih percaya, ini misalnya, saya lebih percaya kepada Yesus karena dia sang utusan. Dia berkata-kata dari perintah sang Tuhan untuk menyampaikan pesan. Sementara manusia yang satu ini, dia berkata bukan dari perkataan Tuhan. Hanya Nah, ini dari pesannya. pendapat sendiri, hanya dari buah pemikiran sendiri. Oh, saya nggak bisa terima. Ini pesan Yesus ya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Coba sebutkan aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Lah kalau di situ mah semua itu sampai yang menerima
firman itu, ya toh, yang pemberi dan yang menerima itu di luar daripada Tuhan memberi pesan kepada sang utusan, baru sang utusan itu memberi menyampaikan pesan itu. Nah kalau ditarik, Iya, tunggu supaya dulu. kita Kalau semua ditarik menjadi aku dan Bapa adalah satu, berarti termasuk semua juga itu, bukan cuma Yesus dan Bapa satu. Iya. Nah sekarang gitu? coba katakan aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Aku dalam Bapa, Bapa dalam Bapa, berarti Yesus berbohong. Yesus berkata, Yesus berbohong dong, Bapa lebih besar daripada aku. Gimana Iya, ceritanya? gak masalah, iya. Loh, kalau Bapa di dalam aku di dalam Bapa, Yesus berbohong. Yesus berkata, ya, Bapa lebih besar daripada aku. Nggak mungkin toh. Jadi ada maksud, yang dimaksud Yesus di situ. Bukan berarti aku dalam Bapa, Bapa ada dalam Yesus. Bagaimana ceritanya? Sementara waktu dibaptis di Sungai Yordan, Yesus, Bapa nggak di dalam Yesus. Yesus Alah, mendengarkan suara dari langit. doktrin lagi. Nah, kalau Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa. Poin pertama waktu dibaptis, enggak, Bapa ada di langit, Yesus ada di bumi. Dari mana? Alah, doktrin. Gini, Anda jadi saya Kalau malah sudah menceritakan apa, ini. kalau Saya mau waktu jemput. gantian, woi. Gantian, aduh. tetapi kalau Pusing, Laban Pak ini Santo. membaca Bible, ketika dia mengatakan ada tertulis di situ kata aku, dia rujukan bahwa dia sendiri itu. Betul, Laban? Pak Denny dulu, Laban. Pak Denny. Pak Denny dulu. Kau lah, kenapa kalau saya kamu nggak mau? Pak Denny kan Ayolah. kursi doktrin. Dia coba. Pak Oh Denny. jangan lah mancing-mancing Pak Denny, kamu ini nuduh-nuduh aja Pak Denny. Ayolah sama saya dulu. Lakban lagi laban nih. Kita kan udah biasa, padahal buah. Iya, tapi kamu selalu mencret kalau dengan saya. Nah, kemarin terakhir saya disalib di mana? Terakhir lari. Ketemu gurunya tipu lagi. Cuman saya belum tahu nih. Gini. Saya nanya Laban ini, Ban, Ya. nama Tuhanmu siapa, Ban? Bang Laban. Aku adalah aku. Aduh, gimana? Nama Tuhan, kalau aku kan pribadi gitu. Nama Tuhan, nama. Aku adalah aku. Ya, Keluaran 3 ayat 14. Ada ya namanya aku adalah aku ya. Ada ini, makanya aneh ini. Oh, kok bisa Allah aneh? kepada Musa. Aku adalah Coba, aku. giliran saya coba yang tanya ya Bang Yans. Pertanyaan yang sama. Nama Tuhanmu Pak Laban siapa? Iya, aku adalah aku. Oh berarti kamu Tuhan. Ya, kita semua harus Tuhan ini. Abang ini Kristen apa sih? Makanya kita jangan menonton Tuhan, kita harus berhikmat dalam Tuhan. Maksudnya begitu dong. Iya. Nama Tuhanmu siapa sih? Aku adalah aku. Ada ayatnya, Keluaran 3, 14. Iya, aku adalah aku. Siapa sih aku? Nah, coba jawab sendirilah. Siapakah aku? Jawab sendiri coba. Gua bilang Dalbo. Dalbo. Tuhan Dalbo. Tuhan Dalbo. Nah, dalam Dalbo itu apa? Kan gitu. Jawab sendiri. Ada Gitu nasi caranya. kuning. Dalam Kan Dalbo saya itu baru ada makan nasi jantung, kuning. ada lambung, ada paru-paru, ada usus itu dalam Dalbo. Terus